Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih membahas perkara najis. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi dharani amin. Wa zabadu dan zabat, zabat, wa zabadu dan zabat tohirun ialah suci. Jadi zabat ini ya semacam keju ya, keju. Wazabadu dan adapun zabat tohirun ialah suci. Wa yu'fa dan dima'fu atau dimaafkan an kolili sya'rihi dari sedikitnya rambutnya zabat kasalasi seperti tiga helai rambut. Nah, jadi zabat hukumnya suci dan dimaafkan dengan adanya sedikit. Maksudnya sedikit rambutnya seperti 3 helai, adanya 3 helai. Wakaza dan seperti itu, maksudnya seperti itu dimaafkan dari kolili sya'ri atlaquhu, memutlakan siapa para ulama pada demikian itu. Walam yubayyinu dan tidak menjelaskan siapa mereka para ulama. Iya, beliau teh. Jadi saya ulang, walam yubayyinu dan tidak menjelaskan siapa mereka para ulama anal murada akan bahwa yang dimaksud al qalilu ialah yang sedikit fil ma'khudi di dalam yang diambil istimali untuk digunakan, au fil ina'i atau di dalam bejana al ma'khudi yang diambil minhu darinya ina. Jadi maksudnya para ulama memutlakan saja dan tidak menjelaskan yang dikehendaki atau yang dimaksud dari sedikitnya rambut. Yang pertama, apakah rambut yang berada pada zabat untuk digunakan atau yang berada pada wadah bejana tempat diambilnya zabat tersebut. Jadi yang mana nih gitu. Nah, jadi mereka memutlakan saja, tidak menjelaskan hal tersebut, apakah yang ada di jubatnya atau di tempatnya, di bejananya, seperti itu. Kemudian waqala syaihuna, waqala dan berkata syaihuna siapa guru kami, walladzi adapun perkara yattajihu yang unggul alladzi al-awwalu ialah yang pertama. Jadi saya ulang, walladzi dan adapun perkara yattajihu yang unggul alladzi al-awwalu ialah yang pertama. Ingkana jika ada apa zabad jamidan ialah padat. Nah, jadi guru kita mengatakan, artinya Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa yang lebih unggul pendapatnya adalah yang pertama. Yang pertama ya, maksudnya al-qalil fi makhudil istimal. Hanya saja syaratnya adalah jika jabat tersebut telah padat. Nah, jika jabat tersebut telah padat. Nah, ingkana jamidan. Ingkana jika ada apa jabat jamidan ialah padat. Nah, asalkan jabatnya padat, bentuknya padat. Li'annal ibrota, karena sesungguhnya yang diperhitungkan atau yang menjadi ibroh, yang dipertimbangkan fihi di dalam jamid, di dalam jamid, bimahallin najasati ialah tempatnya najis fakot saja. Nah, ini dia. Jadi jabat tersebut yang yang disyaratkan adalah yang sudah padat. Nah, karena yang dipertimbangkan di dalam padatnya tersebut tempat najisnya. Jadi ini. Nah, jadi yang dipertimbangkan adalah tempat najisnya saja, seperti itu. Itu kalau padat ya. Cuman kalau cair beda lagi. Pain kasurat, dan jika banyak apa najis fi mahallin wahidin, di tempat yang satu apa tempat, lam yu'fa maka tidak dimaafkan maka tidak ditolerir atau tidak dimaafkan
anhu darinya mahal, wa illa dan jika tidak banyak ufia maka dimaafkan. Jadi sama saja ya, di padat pun jika najisnya banyak pada satu tempat maka hukumnya tidak dimafu. Tapi tidak, bila tidak banyak kayak 3 helai rambut kan tidak banyak itu, maka hukumnya dimaafkan. Bihilafil ma'i, berbeda dengan jabat yang cair. Fa inna jami'ahu, karena sesungguhnya semuanya ma'i kasyai'i seperti sesuatu al-wahidi yang satu. Jadi berbeda dengan benda jabat cair sebab semuanya benda cair seperti satu kesatuan. Jadi najis, dia bisa najis ya. Jadi benda cair, jabat cair, ya kan? Kemasukan misalkan najis, maka ya apa namanya? Dia bukan seperti padat, kan bisa dicopot kalau padat ya. Yang sedikit itu bisa dibuang. Kalau cair ya udah menyeluruh, bisa jadi najis. Kita lanjutkan dulu biar mudah dipahami. Wa in qalla, dan jika sedikit asyaru apa rambut. Fihi di dalamnya ma'i ufia. Nah, dimaafkan. Anhu darinya ma'i. Wa illa, kalau tidak fala maka tidak dimaafu. Nah, ini juga sama seperti yang padat. Jika rambut di dalam zabat cair itu sedikit, maka diampuni. Dan bila tidak sedikit, artinya banyak, maka tidak diampuni. Nah, seperti itu ya. Wala nazara, dan tidak ada tinjauan lil ma'khudi bagi yang diambil hina izin ketika itu. Artinya ya memang prinsipnya jika jabatnya cair maka yang ditinjau adalah keseluruhan yang ada di wadah ya yang tadi. Namun tidak ada tinjauan lil ma'khudi bagi yang diambil hina izin ketika itu. Wa naqala, dan menukil atau meriwayatkan al-muhibbu, siapa al-muhibbu at-tabari, al-muhibbu at-tabari ani ibni Sabbagi, dari Ibnu Sabbag, wa tamadahu, ya, wa tamadahu, dan menjadikan sandaran siapa muhib hu pada manaqala, pada sesuatu yang dinukil. Nah, annahu, bahwasanya yu'fa dima'fu anjiratil ba'iri, dari makanan yang dimuntahkan oleh unta, wanahwihi, dan selainnya unta, semisalnya unta, palayan jusu, maka tidak menjadi najis ma apa perkara syariba yang minum apa ba'ir minhu darinya ma. Jadi Imam Al-Muhib At-Tabari mengutip dari Imam Ibnu Sabbag, dan ia jadikan sebuah pedoman atau pegangan bahwasanya mulut dari unta dan sejenisnya yang memuntahkan makanannya tidak bisa menajiskan minumannya. Artinya kan kalau unta udah muntah, misalkan muntah kan di mulutnya masih ada kayak ini ya, muntahannya pasti ada di mulutnya, maka ketika dia minum air, maka ya air tersebut tidak menjadi najis seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ulhiqa, dan disamakan bihi dengannya ba'ir, dengannya unta, pamuma, apa mulutnya hewan. Ya jatalu, yang mengunyah apa ma, yang mengunyah apa ma, min waladil baqarati, dari anak sapi, waddoni, dan anak kambing. Idza taqama, apabila menyusu. Apabila menyusu siapa anak kambing dan anak sapi, akhlafa ummi, pada puting induknya. Seperti itu. Yang tadi di atas disamakan dengan hukum mulutnya hewan yang mengunyah dari anak sapi dan anak kambing ketika
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulhiqa, dan disamakan bihi dengannya onta pamuma apa mulutnya hewan. Yajtaru ini mengunyah apa mulutnya hewan. Min waladil baqarati, dari anak sapi, wadoni, dan anak kambing. Idal taqama, apabila menyusu, ahlafa, apabila menyusu siapa anak sapi dan anak kambing, ahlafa umih, pada puting induknya. Jadi disamakan dengan mulut onta adalah mulut anak sapi, anak kambing. Nah, bila menyusu kepada induknya tidak bisa menajiskan susu induknya. Artinya ya dimaafkan itu, jadi yang ada di mulutnya. Waqala Ibnu Shalah, dan berkata siapa Ibnu Shalah, yufa, dimaafkan, amma, dari sesuatu, ita sholah, yang bertemu, bihi, dengannya, ma syai'un, apa sesuatu, min afwai sibyan, dari mulut-mulut anak kecil, ma'a tahakkuki najasatiha, bersama dengan meyakininya najisnya mulut-mulut anak-anak tersebut. Jadi Imam Ibnu Shalah mengatakan apapun yang tertempel dari anak kecil dari mulutnya, hukumnya adalah dimakfu, walaupun diyakini mulutnya itu najis. Kemudian wa al-haqqa, dan menyamakan ghairuhu, siapa selain Ibnu Shalah, bihim, dengannya mulutnya anak-anak kecil, afwahal majani, ini akan mulut-mulutnya orang gila, wajah zama, dan memastikan, bihi, dengannya, menyamakan, al-Jarkasi, siapa Imam Jarkasi. Jadi maksudnya disamakan dengan anak kecil adalah mulutnya orang gila. Mulutnya orang gila juga dimaafkan karena gila. Dan memastikan dengannya menyamak penyamaan itu siapa Imam Jarkasi. Jadi Imam Jarkasi sepakat dengan hukum penyamaan tersebut maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.